Saya sedang menjelaskan, kalau ada yang mau ditanya langsung, eee, ditanya aja ya, langsung dipotong, nggak ada masalah ya, supaya kita bisa diskusi. Jadi sebenarnya, untuk alat ukur ini juga saya, bukanlah sesuatu yang baru. Sudah muncul? Sudah muncul ya? Ya. Jadi, sebenarnya, penjelasan mengenai alat ukur tentunya bukan sesuatu yang baru bagi Anda, karena Anda sudah, eee, mengikuti kuliah, psikometrika dan juga konstruksi alat ukur. Ya, tentunya di psikometrika Anda paham, memahami dengan baik, alat-alat ukur dalam, psikologi, kemudian di psikometrika sorry, di, konstruksi alat ukur Anda menyusun sendiri ya alat ukurnya ya? Begitu yang kemarin? Mengkonstruk sebuah alat ukur kemarin? Iya, Mbak. Iya, siapa tadi yang bicara? Ini kok saya nggak langsung keluar ya speaker. Bikin alat ukur sendiri, siapa tadi? Iya, Mbak, Ya, Rana. Rana bikin alat ukur sendiri dengan kelompok ya? dengan kelompok. Oke, bikinnya tentang apa, Rana? Waktu itu sih tentang, ini sila sila kelima apa ya kalau nggak salah, Mbak, dibikin alat ukurnya. Oh, Pancasila. Iya, tapi kan Oke. itu dibagi-bagi gitu, Mbak, per kelompok jadi milih mau sila berapa gitu. Oh, oke. Berarti bukan konstruk psikologi ya? Konstruknya adalah Pancasila ya? Oke, nggak ada masalah. Tapi, kita untuk pengukuran psikologi, kita harus membuat, alat ukur yang sifatnya konstruknya konstruk psikologi. Karena memang, apa namanya, penelitian kita adalah penelitian psikologi ya. Oke, tapi paling tidak kalian semua punya pengalaman ya, dalam melakukan penelitian, dalam mencoba menyusun alat ukur ya. Jadi ini saya hanya refresh sebenarnya ya. Saya hanya refresh, silakan saja nanti kalau mau diskusi langsung dipotong juga boleh ya. Jadi, pada, eee, perkembangannya ya, eee, kita tuh selalu bolak-balik ya antara kualitatif, kuantitatif, kuantitatif, kualitatif ya. Jadi kalau kita kita masih mengingat ya, dasar-dasar teorinya Freud, teorinya Piaget. Piaget itu mengembangkan teori itu berdasarkan observasinya terhadap anak-anaknya sendiri. Kemudian Freud itu juga melakukan menyusun teori itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang, dia temukan, pengalaman-pengalaman yang dia, eee apa namanya, lakukan pada saat dia, eee, menangani kasus-kasus dengan pasiennya. Saya pernah tunjukin ke kalian nggak sih foto-foto, tempatnya Freud? Belum pernah ya? Biar nggak ngantuk nih saya. Ini bukan pamer ya, tapi maksud saya supaya kalian punya keinginan, punya keinginan suatu hari bisa sampai ke sana gitu. Sudah pernah saya kasih tunjuk belum sih? Belum pernah saya tunjukin? Foto-foto saya di museumnya, Freud di Wina? Belum ya? Oke, sebentar saya cariin, sebentar saja. Ini nggak susah kok. Mmm, nah ini ya. Nah, ini adalah salah satu kelihatan fotonya? Kelihatan, Mbak. Ya, ini Museum Freud di Wina, di Austria ya. Apa, ini di salah satu jalan ya, namanya apa saya lupa, Bergsman Street apa gitu ya. Jadi, ini adalah rumah yang dari, zaman itu ya, dari zaman Freud itu dia, membuka praktek psikologi. Ya, ini di depannya, nah ini ya, Sigmund Freud sekarang jadi Sigmund Freud Museum ya. Sigmund Freud Museum itu di dunia ada 2, yang pertama di Wina, ini di Wina di Austria, satu lagi di Inggris ya. Nah ini kebetulan waktu saya ke Inggris saya nggak sempet ke museumnya, tapi waktu saya ke Wina, ke Austria, saya sempetin, harus
sampai karena Freud itu adalah bapak psikologi gitu. Jadi rugi sekali kalau sudah sampai ke sana, saya nggak lihat museumnya Freud. Nah ini tangganya, ya jadi di tangganya ada apa, periodisasi ya. Victor Adler tahu ya? Victor Adler Adler kalian pasti, apa namanya, hafal ya. Ah, itu praktis ya, ini ini bahasa Inggrisnya nih ya. Victor Adler, Doctor and Founder the Social Democratic Worker Practice at Bergase. Nah, namanya ini Bergase Street ya, Bergase Street nomor 19 ya. Jadi diawali dari Adler ya, tentu pernah dengar ya kalau baca, teori, psikologi perkembangan, teori SAP ya, sejarah aliran psikologi ya. Nah, ini kemudian Sigmund Freud mengundang Adler untuk makan siang di rumahnya dan sebagainya. Jadi ini perkembangan ini di tangganya ini tentang perkembangan teorinya Freud ya. Ini keren banget ini tangga naiknya. Ini teori apa, teori-teorinya Freud ya, ini, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa, Wina itu pakai bahasa, Jerman ya. Jadi ini Sigmund Freud, begitu apa kata-katanya dia ya. Ini ada buku-bukunya ini di dalam ya, ini di dalam, apa, museumnya, ini buku-bukunya, kemudian foto-fotonya Freud ya, itu ada, foto-fotonya Freud dan sebagainya. Nah, ini adalah saya sebenarnya kenapa waktu itu saya ingin sekali ini intermezzo dulu ya, saya dari tadi ngajar 2 kelas capek ngomong ngomong yang teoritis, nanti setelah ini kita ngomong teoritis. Eee ini adalah meja tamu, sebenarnya saya tuh kepengen ke rumahnya Freud, karena saya kepengen lihat ke museum Freud itu saya kepengen lihat, kursi yang untuk apa itu, dream analysis ya, udah pernah dengar ya teorinya Freud ya, dia untuk dream analysis. Nah, tapi ketika saya datang ternyata kursi yang untuk dream analysis itu sudah dipindah ke London, ke Inggris gitu. Jadi yang ada kursi tamu Freud ketika ini kursi banyak dia gunakan untuk, praktek psikologi. Nah, ini ada, gambar-gambarnya ya, ini corner gitu isinya adalah catatan-catatannya Freud ya. Ini juga ya catatan-catatannya Freud, buku-bukunya dia. Nah ini yang saya pikir tadi ini paling keren ini. Jadi, ini adalah seperti, kotak pos begitu ya dan, eee apa ya, perjanjian begitu. Jadi kalau orang mau ketemu Freud, dia harus membuat janji. Membuat janjinya adalah dengan menulis, surat di sini, terus kemudian dia kasih bel di sini. Ya, ini Profesor de Freud. Jadi ini benda-benda bersejarah Freud ya. Ini juga ya sudah jadi, menurut saya, kalau kalian punya kesempatan ya, punya waktu, punya kesempatan main-main, main-main ke museum Freud itu sangat menyenangkan. Saya juga, apa, eee, senang kalau pergi ke luar negeri itu senangnya pergi ke museum supaya kita belajar, sejarah gitu ya. Tadi sejarahnya Freud itu, menyenangkan sekali karena kita dikasih headset gitu ya, dikasih headset kemudian kita dikasih seperti alat gitu, kita tinggal pencet saja kita mau tanya nomor berapa kita tinggal pencet nanti dia cerita gitu. Jadi nggak ada mas-mas guide gitu, nggak ada. Jadi kita dengerin aja ceritanya dan itu membuat pemahaman saya mengenai teorinya Freud itu menjadi semakin, apa, komprehensif gitu. Nah tadi, balik ke laptop ya, tadi intermezzo aja sebentar, mamerin tujuannya bukan pamer sombong, tapi tujuannya adalah suatu hari saya juga bisa ke sana loh Mbak. Nah itu yang saya kepengen dengar dari, alumni-alumni saya, ya. Beberapa minggu yang lalu kita temu alumni begitu ya, dan saya senang sekali mendengar mahasiswa-mahasiswa yang banyak mengikuti jejak kami-kami ini para dosen gitu. Ya, makanya saya kepengen kalau, kalian saya pamerin dulu pernah tuh saya ngajar kelas apa, saya pamerin British Museum, biar apa, biar ada kepengen, suatu hari sampai ke sana gitu. Ya, semakin banyak kita traveling, semakin banyak kita melihat dunia, semakin banyak bahwa kita merasa kita tuh nggak tahu apa-apa, bahwa kita itu negara yang, jauh begitu dari era kebudayaan yang begitu,
majunya gitu. Saya pernah ke Praha ya, ke Praha itu Cekoslovakia sendirian dan saya menemukan gila ya, di jalanan Praha itu yang paling rame namanya Charles Bridge ya, Charles Bridge itu paling rame lah, kalau di Singapura namanya Orchard Road lah gitu ya, di Charles Bridge. Di sana itu ada 4 eee, tempat massage Thailand gitu. Jadi mbak-mbaknya keluar, "Silakan massage," itu dari Thailand semua. Kok nggak ada bau-bau Indonesia sama sekali ya. Jadi memang, apa namanya, Indonesia itu sebegitu besarnya negara arkipelago terbesar, tetapi juga tidak banyak punya kontribusi di negara-negara Eropa ya. Sebaliknya, apa, ketika saya pernah presentasi di Slovakia, Bratislava untuk satu seminar, sebelum presentasi saya cerita dulu Indonesia. Slovakia itu satu negara isinya 5 juta orang. 5 juta itu separuhnya, itu satu negara itu isinya 5 juta. 5 juta itu separuhnya Jakarta penduduknya ya. Even separuhnya Jakarta gitu. Jakarta itu isinya 13 juta, sekarang nggak sampai separuh ya, gitu. Saya cerita dulu Indonesia dan sebagainya, terus saya cerita tentang presentasi saya nih, hasil penelitian saya ini. Pertanyaan pertama dari audiens ya, pertanyaan pertama dari audiens adalah, "How to get to Indonesia?" Udah gitu aja, gitu. Jadi gimana sih caranya ke Indonesia gitu, dan ternyata, kalau orang Slovakia ke Indonesia itu free visa gitu. Jadi mereka tidak perlu mengurus visa, mereka bisa berangkat langsung. Tapi saya merasakan betapa, kita itu, apa ya, cukup tertinggal gitu ya, cukup tertinggal kok dibandingkan negara-negara Eropa, dibandingkan negara-negara even Slovakia itu kan pecahan dari Yugoslavia ya, dari Cekoslovakia itu sudah berkembang dengan sangat, pesat. Sementara kita masih aja ribut masalah kerumunan ya, jadi kapan majunya gitu ya. Nah, itu yang saya ingin dari kalian, mahasiswa-mahasiswa saya gitu, suatu hari saya dengar ada satu orang mahasiswa kita alumni, dulu ketua senat ya, namanya Jehan, sekarang sedang ambil S2 di, Polandia, di Warsawa, Polandia. Itu juga saya bangga gitu kalau kalau dengar seperti itu gitu. Dia mengajar di salah satu universitas di NTT kalau nggak salah ya. Dia mengajar di salah satu universitas di NTT, kemudian dia disekolahkan S2 di Warsawa. Nah, apa ya, cerita-cerita story seperti itu saya harap bisa, membuat kalian tergelitik gitu ya. Iri itu boleh ya, tapi iri itu harus kemudian apa, diimplementasikan, dikejawantahkan dalam hal yang sifatnya positif ya. "Gue juga bisa, emang Mbak Sinta doang yang bisa sampai sana, gue juga bisa," gitu ya. Nah, suatu hari saya ditunjukin, dipamerin, "Mbak, ini foto saya di Museum Freud di Inggris." Wah, kan keren kalau kayak gitu ya. Oke, itu intermezzo saja supaya kalian terbuka wawasannya gitu ya, bahwa kita harus selalu mengembangkan ilmu, begitu. Nah, Freud tadi, kenapa saya jadi cerita Freud ya gitu. Freud itu mengembangkan, teori-teorinya itu juga tidak berdasarkan pada, penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Freud itu mengembangkan teori-teorinya berdasarkan, pemahaman, pemaknaan kualitatif ya. Tadi saya cerita dream analysis ya, pemaknaan-pemaknaan Freud ya, termasuk, defense mechanism, id, ego, super ego, semuanya didasari oleh pemikiran kualitatif, ya. Itu Freud. Sehingga walaupun pada saat itu Freud itu ya sampai hari ini ya, Freud itu menanamkan konsep psikologi yang sangat mendasar bagi psikologi, tetapi dalam perjalanannya teori Freud ini selalu diperdebatkan. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar habisnya Freud ada Anna Freud, habisnya Anna Freud ada Karen Horney ya dan sebagainya. Itu di mata kuliah, kepribadian, di mata kuliah sejarah dan psikologi tentu Anda belajar ya. Kalau belum belajar, belajar dari sekarang supaya, apa, atau kalau lupa ya kemarin dulu belajar sekarang lupa ya, dulu nggak tahu sekarang lupa itu namanya nggak belajar. Pelajarin lagi. Kenapa? Karena itu penting buat kita orang psikologi, hal-hal seperti itu, sifatnya penting ya, sifatnya, kita mesti paham. Nah, tetapi pada perjalanannya, walaupun banyak teori-teori psikologi itu yang dasarnya adalah kualitatif ya, termasuk, Piaget ya, ingat ya Piaget mengembangkan teori
skema kognitif ya dari sensori motor, kemudian, apa, lupa saya, sensori, motor, period, kemudian apa ya, kok lupa ya, sensori, oh saya lupa ya, abstrak dan sebagainya, saya lupa ya, nanti nanti dibuka lagi gitu, kebanyakan yang ada di pikiran saya. Itu, eee, ilmu pengetahuan ya, walaupun di awalnya didasari oleh hal-hal yang sifatnya kualitatif, tetapi ilmu pengetahuan itu selalu menuntut penggunaan angka, menuntut, eee eee, pembilangan ya, bilangan, angka, skor, ya, agar diakui kebenarannya. Nah, pada awalnya kecerdasan itu dianggap sebagai sesuatu, apa, ya orang dianggap cerdas atau tidak cerdas, begitu saja. Nah, kemudian pada perkembangannya, pada akhir tahun 1800-an, awal tahun 1900-an, 1902, tentu kalian juga sudah belajar ya metode bakat inteligensi, Binet ya, Stanford Binet, Simon Binet sebenarnya, Alfred Binet, itu mengembangkan konsep yang namanya IQ, Intelligence Quotient. Nah, sejak saat itu kecerdasan diangkakan dalam bentuk quotient. Ya, sekarang kita sebut cerdas, cerdas IQ-nya berapa. Nah, itu diangkakan. Dan itu tidak saja berlaku pada kecerdasan, itu berlaku pada hampir semua konstruk-konstruk psikologi gitu ya. Jadi apa namanya, penggunaan angka itu menjadi tuntutan bagi, semua bidang ilmu, ya. Nah, ilmu psikologi juga pada dasarnya, menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu eksakta, dari segi teori maupun aplikasi, ya, mengadopsi konsep, metode, pendekatan, penelitian yang ada pada ilmu-ilmu eksakta seperti metode penggunaan eksperimen dan kuantitatif, ya. Di sini kita harus menggunakan atau kita menggunakan, penggunaan-penggunaan metode kuantitatif, salah satunya adalah sebagai upaya agar penelitian kita menjadi penelitian ilmiah ya. Dulu waktu saya kuliah di psikologi, saya nggak tahu kalian juga mengalami hal yang sama atau tidak. Dulu kalau saya kuliah di psikologi di UI, ketemu anak teknik gitu ya, atau ketemu anak fisip gitu, "Eh kuliah di mana lu?" Gitu. "Psikologi." "Ah ntar gue dibaca." Emangnya kita apa ngebaca-baca ya? Kesannya kalau ketemu anak psikologi itu ketemu peramal gitu ya, jadi bisa membaca. Nah, nggak gitu juga kali gitu ya, kita harus melakukan teknik-teknik, kita harus melakukan, langkah-langkah ilmiah untuk bisa membaca seseorang. Ya betul, kita memang bisa membaca, tapi membaca itu kan setelah adanya proses, apa namanya, langkah-langkah ilmiah, misalnya menggunakan metode pengukuran bakat inteligensi, menggunakan metode pengukuran kepribadian, observasi, wawancara, baru kita bisa dibilang membaca gitu. Tapi kan orang gampangnya adalah membaca. Nah, membaca yang paling valid adalah kalau kita bisa mendapatkan bukti-bukti evidence secara kuantitatif, ya. Dan juga jangan lupa bahwa, dasar-dasar ilmu psikologi juga sifatnya adalah eksperimen. Kalian masih ingat ya, apa, behavioris ya, eee, teori eksperimen ya, behavioris, apa, Pavlov ya, itu kan juga eksperimen. Kemudian teori belajarnya operan, conditioning-nya Skinner, itu semua sifatnya adalah, kuantitatif sebenarnya, eksperimen, ya. Jadi, apa, ilmu psikologi walaupun dia tergolong sebagai ilmu humaniora, tetapi juga menggunakan aduh, menggunakan prinsip dasar, apa, kuantitatif, gitu. Nah, eee, pada perkembangannya juga, ilmu pengetahuan itu semakin meminta presisi yang lebih baik, terutama dalam hal gradasi. Jadi, orang itu tidak puas ya, masyarakat itu tidak puas hanya dengan atribut baik atau buruk. Baik itu seberapa baik, karena di dalam baik biasanya ada keburukan juga. Di dalam keburukan biasanya ada baiknya juga, ya, atau hitam dan putih, selalu ada grey area antara hitam dan putih, ya. Nah, jadi mereka menginginkan ya, dunia ini menginginkan adanya, atribut di antara atribut-atribut yang ada dan menunjukkan adanya gradasi. Gradasi merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian sosial, mencakup studi sikap, sifat, perasaan, maupun status sosial. Contoh, kalian puas nggak sih sama, atau kalian suka nggak sih sama drama Korea? Gitu ya. Suka, antara
suka banget banget, sama suka banget. Nah, itu kan itu gradasi. Kita tidak bisa tahu sebenarnya, sukanya itu seberapa gitu ya. Tapi semakin lama dibutuhkan semakin, presisi ya, karena itu semakin mudah untuk kita bisa buat atau akan lebih mudah kalau kita buatkan dalam bentuk skor, dalam bentuk angka ya. Nah, pengukuran psikologi mengubah data-data yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya kualitatif tadi misalnya suka, ya. Suka itu kan sikap ya. Sikap itu cuma 2, suka suka atau tidak suka, gitu. Nah, tapi di suka saja itu juga ada suka, cukup suka, suka, suka banget banget. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya range itu tetap ada, gitu. Nah, sebenarnya dibuat secara kuantitatif gitu. Jadi, apa, ilmu ilmu psikologi itu, atau sebagian besar ilmu itu, diupayakan untuk diubah menjadi kuantitatif, walaupun pada dasarnya sebenarnya ilmu psikologi dekat dengan kualitatif. Sebaliknya atau, saya pernah mengikuti kuliah mengikuti pelatihan khusus penelitian kualitatif di Universitas Erlangga waktu itu tahun 2013 ya. Atau kalian juga tentu sudah pernah ikut mata kuliah kualitatif ya. Hal-hal yang sifatnya kualitatif, yang kita lakukan penelitian kualitatif, pun sekarang dikuantitatifkan. Jadi, ketika kita punya data kualitatif, kemudian dibantu oleh software. Ada NVivo, ada EasyText, ada beberapa macam ya aplikasi yang kemudian, data-data yang sifatnya kualitatif itu kita masukkan ke dalam aplikasi untuk memudahkan kita dalam membuat analisa, tematisasi. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menghitung seberapa banyak tema itu muncul. Jadi sama aja, akhirnya walaupun kualitatif, akhirnya juga kuantitatif. Sebaliknya ketika kita mengungkapkan hal yang kuantitatif, orang juga menuntut adanya penjelasan secara kualitatif. Jadi ya memang, selalu apa sih, saling berhubungan begitu, ya. Kelas ini ada yang menggunakan metode kualitatif untuk, skripsinya atau untuk, seminarnya? Saya nggak ingat bacanya. Ada yang mau menggunakan atau berencana menggunakan metode kualitatif dalam, seminar skripsi maupun nanti di skripsi? Nggak ada ya? Ada Mbak saya. ISMI? ISMI tentang apa ISMI? Skripsinya tentang apa? Maaf Mbak tadi ada telepon. Saya tentang ini, gambaran meaning of life pada pasien COVID di Jakarta. Gambaran meaning of life pada pasien COVID ya. Nah, Saya belum baca sih, punya ISMI ya, saya belum baca, tetapi, perlu dipahami sekali ya, karena, dulu saya mengajar kualitatif ya dulu, sekarang sudah nggak mengajar kualitatif. Perlu dipahami kenapa, penjelasan yang sangat, eee, penjelasan yang sangat jelas ya, yang sangat kuat, kenapa satu masalah perlu, diteliti secara kualitatif dan secara kuantitatif ya. Karena, kita di psikologi terutama S1 psikologi memang diarahkan untuk melakukan penelitian secara kuantitatif ya. Karena, kuantitatif itu biasanya tadi lebih mudah dipahami ya, nanti ada ya, lebih mudah dipahami, lebih mudah dalam pengambilan data dan sebagainya. Ya, eee yang penting adalah kita tahu betul kenapa kita pakai kuali dan kenapa kita pakai kuanti. Kita tahu betul materi atau, permasalahan mana yang harus didekati secara kuantitatif dan masalah mana yang harus didekati secara kualitatif, ya. Saya masih suka mendengar gitu ada mahasiswa datang, "Mbak, saya mau penelitiannya kualitatif. Jadi masalah ini cocok nggak?" Loh, nggak bisa gitu. Yang kita lihat itu masalahnya dulu, baru masalah itu cocok untuk kuali atau kuanti. "Kenapa kamu nggak mau kuanti?" "Saya nggak bisa ngitung, saya nggak suka hitung-hitungan." "Apa hubungannya kuanti sama hitung-hitungan?" Ya, yang ngitung itu mesin, yang ngitung itu SPSS, ya nggak? Ya, yang ngitung itu cuma SPSS. Emang saya dulu mah kuliah harus beli kalkulator saintifik, ngitungnya manual. Kalau kalian kan tinggal masukin ke SPSS, ke apa, Winstep, ke R, ya, kalau ke rush model, ya Winstep ya. Kan tinggal masukin, jadi apa susahnya sebenarnya, gitu, ya. Atau, saya maunya kualitatif karena gampang, Mbak, siapa bilang kualitatif gampang?
Ya, akhirnya karena pemikirannya kualitatif itu gampang, ketika saya menguji kualitatif, menguji skripsi-skripsi, bukan melakukan penelitian kualitatif, tapi membuat laporan hasil wawancara. Ya, itu nggak sama antara, laporan hasil wawancara sama penelitian kualitatif loh. Ya, penelitian kualitatif tetap perlu yang namanya validasi dan reliabilitas ya, validitas dan reliabilitas. Bagaimana caranya? Ya, metode triangulasi, apa sih yang dilakukan dan sebagainya. Ya, jadi, yang penting adalah justifikasinya kenapa kita menggunakan kualitatif, kenapa kita menggunakan kuantitatif, ya. Nah, arahnya atau kecenderungannya adalah memang penggunaan secara kuantitatif, ya. Kalau menurut Thorndike ya, jika sesuatu itu ada, kalau bendanya itu ada, maka sesuatu itu ada dalam suatu besaran, quotient ya, dalam suatu satuan. Maka sesuatu itu tentu dapat diukur gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Thorndike hampir semua, mmm, hal ya, konstruk itu sebenarnya bisa diukur kalau menurut Thorndike ya. Nah, apa sih pengukuran itu? Ada dua definisi yang kita gunakan biasanya. Dari Nunnally ya, pengukuran itu terdiri dari aturan-aturan untuk mengenakan bilangan ya, scoring, angka. Peraturan, pengukuran terdiri dari aturan-aturan untuk mengenakan bilangan. Jadi ada, eee, ada ada sesuatu yang kita kasih, yang kita tempeli bilangan kepada objek ya. Ada objek yang kita tempeli, kita kenakan bilangan. Sedemikian rupa menunjukkan kuantitas atribut objek itu. Jadi, kelihatan kuantitas dari atribut, itu seperti apa, jumlahnya, kuantitinya. Nah, sementara menurut Pak Aswar, Saifuddin Aswar, ini adalah seorang dosen, psikometrika dari UGM ya, pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka atau kuantifikasi terhadap atribut atau variabel sepanjang suatu kontinum. Jadi ada satu range, ada satu pengukuran atau kontinum, nah diberikan kuantifikasi. Intinya adalah mengukur itu memberikan angka, melabel dengan angka, itu pengukuran. Nah, hal-hal yang kita temui, istilah-istilah dalam pengukuran psikologi, itu biasanya kita temui adalah tes ya. Tes itu pengukuran objektif yang terstandar menurut Anastasi ya. Kemudian menurut Kaplan, tes itu pengukuran dapat digunakan untuk mengukur atau, mengukur perilaku atau membantu memahami, memprediksi perilaku. Kalau menurut selanjutnya adalah suatu tes untuk mengetahui kapasitas atau potensi tertentu seseorang. Kalau kita menggunakan tes berhitung, ya tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan berhitung. Nah, tes itu biasanya, sesuatu yang sifatnya terstandar, ada benar dan salah. Bisa dihitung benar dan salahnya. Ya, itu tes, ya. Kalau skala itu, instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi konstruk atau atribut psikologi. Jadi biasanya kita menggunakan skala psikologi ya, itu untuk mengukur, mengidentifikasi konstruk, ya. Sementara angket ya, itu, suatu set pernyataan yang membahas suatu topik Chaplin yang kalau kuesioner itu belum tentu psikologis ya, tapi kalau kita menggunakan skala psikologis, sudah pasti konstruknya adalah konstruk psikologis ya. Nah, karakteristik skala psikologis ya, sebagai, alat ukur memiliki karakteristik khusus yang membedakannya, dari berbagai bentuk alat pengumpulan data lain seperti angket, daftar isian, inventory, dan sebagainya. Karakteristiknya dari, karakter skala psikologi adalah stimulusnya berupa pertanyaan, bisa juga pertanyaan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur. Misalnya, saya mau mengukur aggressive driving, ya, saya nggak bisa bertanya langsung, "Apakah ketika menyetir Anda agresif?" Nggak bisa, ya. Kita harus melihat indikator-indikator perilaku aggressive driving itu apa. Ya, jadi dari indikator-indikator inilah yang kemudian kita tentukan apakah dia agresif driving atau tidak, gitu. Ya, jadi, skala psikologis itu memang pertanyaannya tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur, ya. Dan skala psikologis selalu berisi banyak item.
Banyak itu relatif, yang pasti banyak itu lebih dari satu. Sehingga tidak mungkin dalam sebuah karakter psikologi, satu konstruk atau satu variabel atau satu atribut hanya diukur dengan satu pertanyaan. Ya, itu jelas nggak mungkin, karena itu disebut banyak. Banyak di sini lebih dari satu. Ya 2 itu sudah lebih dari satu ya. Misalnya tadi ya, aggressive driving, indikatornya apa? Oh mungkin ada 3 atau 4 hal, 3 atau 4, behavior yang, merupakan indikator dari perilaku aggressive driving. Jadi, kalau, penelitiannya atau kalau, konstruksinya konstruksi psikologis, dia tidak bisa berdiri hanya dari satu item, ya. Respon subjek tidak bisa diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar salah ya, karena itu disebut skala sikap biasanya, skala sikap karena tidak ada jawaban benar salah. Kalau jawabannya benar salah namanya tes. Ya itu ada jawaban benar salah, scoring-nya 1 atau 0 atau terserah ya, tapi ada jawaban benar salah, itu namanya tes. Tapi kalau kita menggunakan skala psikologi, ya itu jawabannya tidak ada yang benar dan salah. Nah, ukuran-ukuran dalam pengukuran psikologi ya sorry. Nah, apa yang harus ada dalam pengembangan skala psikologi? Saya rasa ini sih saya sebenarnya tinggal mengulang psikometri Anda ya, psikometri dan, metode konstruksi alat ukur. Apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama subjek yang digunakan, alat yang dikembangkan. Penelitian Anda, alat tes Anda, alat ukur Anda itu buat siapa sih? Range usianya berapa sih? Apakah dia buat remaja, buat dewasa muda, atau buat umum? Semua bisa. Ya, atau buat misalnya, saya hanya membuat alat ukur atau alat ukur anxiety ini hanya untuk orang-orang yang, punya kecenderungan bunuh diri, begitu. Atau alat ukur ini hanya untuk, penyandang disabilitas dan sebagainya. Itu harus jelas ya, subjek yang akan dikenakan, alat yang dikembangkan. Kemudian tujuan pengukuran, apa sih tujuannya Anda melakukan pengukuran ini harus jelas. Model skala yang akan dipakai, nanti saya akan, tunjukkan beberapa, skala ya, Eee, yang paling populer, yang paling banyak digunakan adalah skala Likert, tapi skala Likert bukan satu-satunya skala yang bisa digunakan, ya. Nanti akan saya kasih lihat, contoh-contohnya, tapi yang paling populer memang skala Likert, ya. Nah, eee, pengembangan itu juga harus ada kisi-kisi atau blueprint. Nah, untuk di laporan pengukuran psikologi, blueprint harus disertakan, ya, terutama untuk, proposal itu harus jelas blueprint-nya. Jadi blueprint itu terdiri dari, dimensi, ada indikator, dan ada item. Ya, itemnya bisa favorable, bisa unfavorable. Jadi itu, kisi-kisi atau blueprint, saya rasa kalian di psikometri udah diajarin lah ini ya, udah nggak usah saya perdalam lagi. Dan alokasi waktu yang disediakan, apakah harus terbatas berapa lama dan sebagainya, atau tidak perlu, ada batasan waktu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya metode kuantitatif kalau dibandingkan metode kualitatif sebenarnya ya? Nah, karena, bentuknya skor ya, nilai prediktifnya lebih baik ya, kita bisa mengukur ya, apakah itu ada pengembangan, apakah itu ada pengurangan, ada peningkatan, itu lebih mudah diprediksi kalau bentuknya adalah pengukuran. Ada angka ya, ada scoring. Derajat komunikabilitas, jadi, eee, kemudahan untuk dikomunikasikan kepada orang lain ini lebih tinggi, ya. Kalau saya bilang, "Wah, sekarang udah banyak ya yang kena," banyak itu berapa? Ya, banyak yang kena Covid, banyak itu berapa? Gitu. Itu komunikabilitas. Bisa nggak kita bandingkan, acceptable nggak untuk kita, gitu. Ya, eee eee, 2 orang, sorry, eee di Indonesia gitu misalnya yang mati 5.000 nih karena Covid misalnya, ya. Buat kita sih sedikit gitu, wong rakyat kita 270 juta. Tapi kalau misalnya Singapura yang mati 5.000 ya banyak banget orangnya cuman 7 juta gitu. Ya jadi, kalau kita menggunakan angka itu komunikabilitasnya menjadi lebih baik, lebih mudah. Hal yang penting juga adalah kalau kita menggunakan kuantitatif dengan alat ukur yang cukup jelas, dapat diuji ulang oleh ilmuwan lain. Saya yakin juga kalian nanti dalam pelaksanaannya, menggunakan alat ukur dari penelitian-penelitian yang sudah ada, ya. Karena apa? Kalau sudah ada kita bisa uji ulang, gitu. Dan yang pasti lebih mudah dipahami daripada
analisis yang sifatnya kualitatif, ya. Nah, yang jadi soal adalah jika hasil tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, maka sulit untuk dilacak kembali. Misalnya, kita lihat hasilnya skewed atau hasilnya tidak, mmm, skewed ya, tahu ya? Atau ada outlier gitu ya, outlier itu, datanya tidak sesuai gitu ya, tidak bisa membentuk ke kurva normal yang baik gitu. Kita sulit untuk melacak kembali, ini siapa kemarin yang ngisi gitu ya. Eee, saya ngisi di mana dan sebagainya. Ya, kemudian juga kalau misalnya ada hal-hal yang, kita kelewat untuk ditanya dalam, pernah waktu itu, apa namanya, mahasiswa saya skripsi terpaksa harus mengulang, karena dia salah menulis. Jadi, sangat tidak setuju, kan harusnya sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, kan harusnya gitu ya. Ini dia kebalik, sangat tidak setuju, tidak, sangat tidak setuju, setuju. Ya, kemudian, netral, tidak setuju, sangat setuju. Jadi kebalik ini 2 ini, ya. Kita nggak bisa nge-trace orang yang ngisi itu lihat jawabannya, lihat soal di atas atau dia sudah berpikir, "Wah, ini salah tulis nih pasti," dirubah sendiri. Kita nggak bisa nge-trace itu betul atau salah, yang mana yang dinilai oleh penulis, oleh pengisi. Akhirnya drop, ada sekitar 280 data kita drop semua, nggak bisa gitu. Itu repot memang gitu. Jadi perlu adanya pembuatan instrumen alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ketika menyusun alat ukur itu benar-benar harus dipikirkan. Jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada, apa namanya, hal-hal yang terlewat ya. Nah, eee, nah, skala psikologis itu bisa berupa skala yang mengukur atribut psikologis maupun skala yang mengukur sikap. Ya, skala sikap harus ada objek sikapnya apa. Objek yang diukur haruslah hal yang berupa yang menimbulkan kontroversi. Artinya, orang bisa menjawab berbeda. Itu maksudnya dari, hal yang merupakan menimbulkan kontroversi. Bukan hal yang, tidak kontrovertif misalnya, eee, apa namanya, presiden Indonesia adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu kan tidak menimbulkan kontroversi, ya pasti iya gitu. Itu percuma karena nanti tidak akan muncul, diferensiasi, jawaban ya, karena itu harus menimbulkan kontroversi di mana akan ada orang yang menjawab, eee, paling kiri dan ada orang yang menjawab paling kanan. Kalau kita skor, ada orang yang menjawab nomor skor dari dapat 1, ada juga orang skornya 5. Nah, ini harus rata gitu. Jadi objek ini harus, menimbulkan kontroversi. Contoh, pertanyaannya adalah sebagai warga negara, saya wajib menghormati pemimpin saya. Itu kan normatif. Orang pasti cuma akan menjawab sangat setuju sama setuju. Normatif itu. Atau, saya sebagai anak, saya mencintai ibu saya. Mostly orang akan menjawab iya. Ya, kalau toh tidak menjawab tidak, itu menjadi outlier, menjadi aneh gitu, ya. Jadi itu bukan pertanyaan psikologi yang bagus. Pertanyaan dalam skala psikologis yang bagus. Kenapa? Karena dia tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan item differentiation. Ya, kalau semua item hanya mengacu pada satu jawaban, jawabannya tidak, apa namanya, bervariasi, maka item itu nanti pasti juga tidak akan valid. Ya, coba aja itu di WinStep di R ya, kan kalian sudah belajar juga. Dan yang kedua adalah objek yang diukur memang perlu untuk diteliti. Jadi janganlah mengukur hal-hal yang sudah yang sudah pernah diteliti orang lain. Nah, komponen skala sikap ada beberapa ya, ada affective component, psychological measurement ya, behavioral component dan direct question. Ya, ini adalah beberapa komponen yang Anda bisa baca sendirilah di dalamnya. Nah, eh, di dalam teori psikologis itu ada konsep, ada konstruk, ya. Anda sudah menuliskan konsep-konsep, definisi-definisi sampai dengan konstruk di bab 2, ya. Di bab 2 itu Anda sudah sampai pada konsep abstraksi dari peristiwa menunjukkan kesamaan ciri ya, membedakan antara satu dengan Anda sudah bikin definisinya, itu konsep ya. Bikin definisinya, itemnya, ya dan sebagainya. Konsep konsep juga merupakan sebuah penyederhanaan, realitas ya.
Kemudian Anda turunkan dalam bentuk konstruk yang lebih spesifik. Konstruk adalah tingkat abstraksi yang tertinggi, berguna untuk menginterpretasi data dan pengembangan teori. Jadi, apa yang mau Anda kembangkan? Sementara psychological construct is a pattern of behavior, ya, is a pattern of behavior, is performed consistently over time and in different context by many individual. Konstruk psikologis adalah sebuah pola perilaku yang muncul atau yang ditunjukkan dari waktu ke waktu dan pada berbagai konteks oleh banyak orang. Itu menurut Cronbach, ya. Nah, konstruk psikologis merupakan sebuah konsep buatan. Jadi, eee tentunya ini Anda sudah mempelajari ya di metode pengukuran metode penelitian ya. Konstruk psikologis dibangun oleh ahli yang menjelaskan fenomena psikologis, misalnya dengan menggunakan konstruk inteligensi kita dapat menjelaskan mengapa individu memiliki kemampuan pelayanan bervariasi. Konstruk psikologi itu tidak bisa diamati secara langsung. Ada yang sudah pernah tes psikologi? Ini mah kelas saya ya, kalian belajar medpen sama saya, metode bakat inteligensi kelas saya bukan? Bukan ya? Halo? Halo? Kelas saya kan ya? Belajar bakat inteligensi sama saya ya? Halo? Sama Mbak Rosana, Mbak. Oh, sama Bu Rosana. Siapa tadi yang ngomong? Nggak keluar nih. Liza, Mbak. Siapa? Iza? Liza. Siapa Riza? Nur Aliza. Ya. Kamu sama Mbak Rosana ya? Kamu Iya. kamu tahu IQ kamu? Iya, tahu. Tahu ya, IQ itu adalah skor. Ya, IQ itu adalah skor IQ. Nah, konstruknya adalah inteligensi. Kalau kamu diminta untuk mengukur inteligensi, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu harus mengukur inteligensi, apa yang kamu lakukan, Iza? Halo? Apa yang kemarin dilakukan untuk kamu bisa dapat skor inteligensi kamu? Skor IQ. Jawab aja, halo. Yang lain juga boleh kalau mau jawab. Halo. Halo, tadi koneksinya keputus, Mbak. Oh ya, silakan. Gimana? Gimana caranya kamu bisa dapat skor inteligensi? Kamu cerita deh, gimana caranya kamu dapat skor inteligensi? Ikut psikotes. Ikut psikotes. Apa sih psikotesnya kamu bisa dapat skor IQ tuh? Tesnya seperti apa sih? Yang saya sih waktu itu ada kayak hitungan, ada hafalan, kayak Ada gitu, Mbak. hitungan, ada hafalan, ada gambar ya. Nah, Iya. jadi dari hal-hal yang sifatnya tidak bisa diamati langsung, kalau Iza ya namanya ya? Liza, Mbak. Liza. Kalau Liza berdiri sama 5 orang temannya, ya, Liza berdiri sama 5 orang temannya, saya nggak bisa tahu ya inteligensinya Lisa itu seberapa dibanding teman-temannya. Kenapa? Karena konstruksi psikologi sifatnya tidak bisa diamati secara langsung. Ya, saya baru bisa tahu kecerdasan inteligensinya Liza kalau Liza dihadapkan kepada konstruk psikologi yang namanya inteligensi. Kemudian di dalam konstruk psikologi inteligensi ada apa? Ada kemampuan tadi. Suruh ngitung-ngitung ya, Liza ya. Namanya kemampuan numerik. Suruh ngapain lagi?
Suruh ngafalin. Suruh ya. Memori. Apa lagi? Memori. Lagi. Ya. Suruh baca. Lupa. Ya, Iya, suruh suruh baca. baca. Terus menganalogi ya, kemampuan verbal. Verbal. Ya, nah itu adalah indikator-indikator yang kemudian menunjukkan kepada konstruk inteligensi. Ya, nah ini yang saya tulis di sini, konstruk psikologi bersifat abstrak dan hipotetik sehingga tidak dapat diamati secara langsung sebelum diturunkan menjadi indikator yang tampak. Ya, nah setelah kamu Liza mengerjakan baru muncul skor verbalnya berapa, skor numeriknya berapa, skor ininya berapa, baru kita bisa sebutkan kecerdasan tingkat kecerdasannya Liza adalah skala atau pada skor sekian gitu. Ya dia termasuk rata-rata, di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Itu konstruk psikologis. Itu analogi yang paling mudah untuk mengukur sebuah konstruk psikologis ya, yang inteligensi. Kalau tidak inteligensi, yang lain ya bisa juga begitu ya. Semua juga bisa diukur. Tadi kan Thorndike ya, kalau barang itu ada, harusnya kita bisa mengukur ya. Jadi konstruk psikologi selalu sifatnya intangible, tidak bisa diamati. Perlu langkah-langkah, perlu tindakan-tindakan untuk menurunkan konstruk psikologi ke dalam dimensi-dimensi, dan dari dimensi kemudian kita turunkan kepada indikator perilaku, dan indikator perilaku itu kita turunkan ke dalam item-item skala, ya item-item pertanyaan. Dan jangan lupa bahwa konstruk psikologi itu selalu mengalami perkembangan ya. Karena bersifat konseptual, maka konstruk psikologi mengalami perkembangan. Contoh, locus of control sekarang berubah menjadi self control, self efficacy dan sebagainya ya. Yang kemarin saya waktu tahun 2004 ya. 2004 2005 saya lupa 2005 kayaknya. Saya bikin tesis saya tentang multiple intelligence dari Howard Gardner. Waktu itu ada 7 multiple intelligence terdiri dari 7. Baru-baru ini mulai tahun 2010-an 2015 2018 2008 2010-an itu berubah menjadi 8. Ya, ditambahkan kecerdasan itu dulu sampai hanya kecerdasan naturalis, ke-8 adalah kecerdasan moral dari Kohlberg. Kecerdasan moral yang juga dihitung sebagai sebuah kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Jadi 8. Kalau Anda suka ngikutin atau mungkin pernah baca nggak sih, ini doyan baca nggak sih Seven Habits of Highly Personal Seven Habit itu ya, dari Stephen Covey itu dulu 7, sekarang 8. Jadi bukan Seven Habit lagi, jadi 8 Habit of Highly Effective People. Ya. Jadi pengembangan ilmu itu selalu berkembang ya, konstruk itu selalu berkembang, karenanya jangan gunakan jangan gunakan referensi-referensi yang terlalu lama. Gunakan referensi-referensi yang selalu baru ya, minimal 10 tahun. Jadi pengembangannya kita juga tahu ya. Nah, penggunaan teori psikologi. Nah, Anda sudah menuliskan teori-teori psikologi yang Anda gunakan dalam penelitian Anda itu di bab 2. Ya, Anda sudah melakukan menuliskan teori-teori Anda di bab 2. Peneliti harus berpedoman pada teori yang menjelaskan aspek yang relevan dengan apa yang diukur. Ya, itu namanya definisi konseptual. Jadi di bab 2 Anda membaca teori-teori, mereview teori-teori, Anda buat definisi konseptual. Kemudian bagaimana mengukurnya, itu di bab 3 yang namanya definisi operasional. Yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa definisi operasional itu bukan definisi konseptual. Definisi operasional adalah definisi konseptual yang kemudian kita turunkan kepada bagaimana cara mengukurnya, yaitu yang kita sebut sebagai definisi operasional. Dengan memakai landasan teori yang kuat, maka peneliti dapat dengan mudah mengembangkan alat ukur. Ya. Apabila tidak ada secara khusus mengkaji aspek yang hendak diukur, maka peneliti dapat memadukan teori-teori yang mendukung untuk mendefinisikan aspek-aspek yang relevan dengan apa yang hendak diukur. Nah, karena itu pemahaman itu harus ada di bab 2.
gitu. Jadi harus inline antara bab 2 ya aspek teori yang digunakan, aspek-aspek yang dijelaskan dengan bab 3 ya alat ukur yang dipakai. Jangan di bab 2 ngomong apa, di bab 3 ngomong yang lain. Ini harus inline, harus linear gitu ya. Atau ada mahasiswa yang tiba-tiba cari aja alat ukur. Dia nggak baca lagi bab 2-nya gitu. Ya, atau memaksakan supaya saya pakai alat ukur ini, bab 2-nya saya rubah. Nah, itu kebalik ya. Jadi langkahnya bab 1, kemudian bab 2, baru bab 3. Bab 3 adalah penetapan alat ukur. Sekali lagi, kalau Anda nggak ketemu alat ukurnya, bikin sendiri. Ya, toh sudah dibekali dengan metode konstruksi alat ukur, ya bikin sendiri. Nah, ini dari aspek yang akan diturunkan ke dalam indikator dari aspek akan diturunkan dalam indikator perilaku dan item pertanyaan. Dimensi itu adalah dari dimensi indikator berasal dari konstruk teori yang akan dipakai. Jadi dari dimensi kita turunkan kepada indikator, indikator kita turunkan ke dalam item-item pertanyaan gitu. Ya. Nah, skala itu cukup banyak ya, walaupun yang paling paling populer tuh namanya skala Likert. Likert itu nama orang ya. Jadi kalau nulis Likert itu huruf besar karena Likert itu nama orang ya. Nah, ini contoh skala Likert ya. Strongly agree, neither agree or disagree, ya. Terakhirnya strongly disagree. Nah, pertanyaan saya ya, biar bangun udah siang nih, biar bangun. Kalau skala Likert ini ya, scoringnya ini skalanya apa? Skala rasio, skala interval, skala nominal, atau skala ordinal? Yo, balik ke statistik 1. Ini kan ada ukurannya nih, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, ini skalanya apa? Skala ordinal, skala rasio, skala interval, atau skala nominal? Coba, siapa berani menjawab? Kalau nggak ada yang jawab, nanti saya bilang statistiknya di D-in aja semua nih. Ini termasuk skala apa? Ada yang bisa bantu? Halo? Riko. Hadir, Mbak. Ya, Riko. Kalau skala nominal tuh yang bagaimana, Riko? Nominal. Itu, kalau nggak salah, lupa sih Mbak. Kalau nggak salah itu angkanya cuma melambangkan, Mbak. Angkanya cuma melambangkan, artinya? Jadi misalnya kayak misalnya pemain bola kan bajunya ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu angka 1, 3, 4 itu tidak melambangkan bahwa nomor 4 lebih baik dari nomor 1 gitu, Mbak. Oke, ya. Jadi nominal tuh hanya label. Yang gampang laki perempuan, laki 1, perempuan 2, begitu ya. Padahal sebenarnya sama. Itu nominal. Yes, good, Riko. Henry, Prastio. Interval yang gimana, Henry? Henry. Ada nggak nih Henry Prastio? Ini masuk doang, ikut, terus ditinggal. Henry? Atau ada yang lain yang mau share ke saya? Apa itu skala interval? Nah, ini hadir ya. Coba dong dinyalakan itunya.
speakernya. Apa itu skala interval? Speaker saya rusak. Aduh, ya. Coba yang lain, apa itu skala interval? Yang seperti apa? Safira, Salsabila. Safira? Iya, hadir, Ya. Mbak. Oke, skala interval yang gimana, Safira? Yang saya ingat itu dia kayak apa ya? Aduh, saya agak lupa, Mbak. Kayak berjarak gitu antara 1 sama 2. Mm-mm. Kayak gitu. Kalau interval itu jaraknya gimana, Safira? Hmm. Dia mengukur perbedaan karakteristik antara yang 1 sama 2 itu, Mbak, yang seingat saya. Gitu ya. Berarti skala Likert ini interval bukan? Kalau Likert bukan. Oke, berarti apa dong? Kalau skala Likert dia termasuk apa? Ordinal. Ordinal. Iya, Mbak. Ya, ordinal itu yang gimana, Safira? Karena kan kalau misalkan kayak skala 1 kan dia kayak menunjukkan tidak setuju. Terus kedua skala 2 misalkan skala 1 sangat tidak setuju. Terus kedua tidak setuju. Nah, itu kan ada perbedaannya gitu, Mbak. Ya, jadi ada perbedaannya. Oke. Yang terakhir, Safira, betul ya ordinal, tapi yang terakhir saya mau tanya sama Safira sekalian. Kalau yang rasio, itu yang gimana, Safira? Rasio, saya perbandingan, Mbak. Contohnya gimana? Kayak apa ya? Aduh, saya lupa, Mbak. Apa ya? Iya. Oke, yang lain coba Novita. Boleh bantu Novita skala rasio yang gimana, Novita? Novita Rizkianti. Iya, Mbak. Rasio itu kayak perbedaan bukan sih, Mbak, antara satu dengan yang lain. Semua perbedaan, tapi yang rasio yang bagaimana? Sama kayak interval ya, Mbak? Ya enggak dong, kalau sama-sama interval kan bukan jadi interval. Rasio itu yang gimana? Gimana, Novita? Apa yang dimaksud skala rasio? Gimana, Novita? Mbak, saya lupa, Mbak. Lupa ya. Kamu setuju nggak kalau ini skalanya adalah skala ordinal? Yang Likert sih, Mbak. Likert itu ordinal bukan? Ordinal. Ordinal ya, kamu setuju ya? Iya. Oke. Bisakah skala ordinal kalau kita punya beberapa alat ukur, skala ordinal itu di skor total dengan skala yang lain? Bisa nggak? Atau dijumlahkan dengan skala yang lain? Enggak, Mbak. Kenapa enggak? Karena kan apa ya?
ordinal itu kan ngasih informasi doang kan Mbak antar jarak yang satu dengan yang lain, jadi nggak bisa dijumlah Mbak. Nggak bisa dijumlahkan, ya. Oke, prinsipnya adalah kalau skalanya berbeda, kita tidak bisa men-skor total, ya. Nah, contoh seperti ini ya, misalnya, terima kasih ya Novita. Contoh seperti ini, misalnya strongly disagree itu kita kasih skor 1, disagree kita kasih skor 2. Tapi jarak antara strongly disagree dengan disagree itu kita juga nggak tahu sebenarnya. Di sini dituliskan 1 skor, 1 interval. Padahal sebenarnya intervalnya tidak 1 kan? Ya, bisa saja disagree, orang sama-sama tidak setuju, tetapi kadar tidak setujunya berbeda gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menggabungkan atau jangan sekali-sekali kita menggabungkan beberapa skor yang berbeda itu menjadi 1 ya. Ini contoh dari skala Likert. Nah, sementara kalau interval yang tadi itu jaraknya siapa tadi yang menjawab? Saya kok jadi lupa. Tadi yang menjawab Salvira ya. Nah, interval itu kalau jaraknya sama. Contoh, kilometer, meter itu interval, jadi jaraknya sama. Ya, kita mengukur Jakarta ke Bandung dengan Jakarta ke Surabaya itu lebih jauh Jakarta ke Surabaya. Kenapa? Intervalnya sama, pengukurannya sama sebenarnya. Ya, sementara kalau ini antara disagree dengan strongly disagree itu sebenarnya pengukurannya nggak terlalu jelas gitu, nggak terlalu clear define gitu. Ya, tapi itulah konstruksi psikologi. Konstruksi psikologi itu tidak bisa benar-benar diangkakan. Ini hanya usaha untuk melakukan memberikan label ya tadi, mengenakan angka. Ya, mengenakan bilangan gitu. Ya. Nah, ini contoh dari Likert. Ini juga contoh dari Likert ya. Skala Likert, kemudian nah ini juga contoh dari skala Likert ya, dari dislike sampai ya dislike completely sampai like completely. Ini 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, excellent, good, average, fair, poor. Kalau misalnya bahasa Inggris itu banyak sebenarnya pilihan katanya. Sementara kalau Indonesia itu agak susah ya. Sangat tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju, sangat tidak setuju sekali. Agak susah. Sementara kalau di sini kita bisa lihat dislike completely, dislike somewhat, dislike little ya, like a little, like somewhat, like completely. Nah, ini dia bisa agak panjang ya. Ini Likert. Nah, kalau ini adalah semantik diferensial ya. Kita dari kiri ke kanan itu sudah ada sifat-sifat tertentu, kita tinggal memberikan skor di antaranya. Ya, ini ada 7 scale, ini juga bisa. Ini skala Guttman ya, saya tidak perlu jelaskan lagi skala Guttman apa, Anda tinggal buka lagi itu ya, pelajaran psikometrika atau konstruksi alat ukur ya, Guttman. Ini skala Thurstone ya, skala Thurstone ini ya sama ada scalingnya. Kalau di sini dari favorable sampai unfavorable, di scaling dan sebagainya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini bahwa skala Likert bukan satu-satunya skala yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan skala-skala yang lain asal Anda cukup kreatif untuk bisa menemukannya. Ya, oke. Saya rasa itu mengenai alat ukur. Ya, alat ukur yang harus Anda temukan. Jadi nanti setelah kuliah ini saya akan upload di Google Classroom-nya ya. Anda harus mencari alat ukur yang tepat bagi penelitian Anda ya. Anda cari alat ukurnya yang tepat, kemudian Anda lakukan kalau harus lakukan adaptasi sampai dengan melakukan pilot study. Jadi tujuan akhir dari mata kuliah bakat inteligensi nanti UAS ya. UAS itu di tanggal 13 sampai dengan 29 Januari itu tugas Anda adalah mengumpulkan ya. Tugas Anda adalah mengumpulkan laporan ya, proposal skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu hasil pilot study dari alat ukur Anda. Gitu. Ini waktunya masih cukup lama ya. Anda masih bisa lakukan gitu. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai alat ukur?
Ya, jadi kembali nanti dibuka-buka lagi kuliah, dibuka lagi kuliah psikometrikanya dan sebagainya ya. Jangan kalian tuh suka kalau sudah ganti apa? Udah ganti udah ganti semester itu udah lupa gitu ya, jangan. Nah, sambil aja ya nanti kalau mau ada yang mau bertanya silahkan ya. Saya tidak menutup untuk bertanya ya silakan aja kalau mau tanya saya di sela boleh ya. Nah, setelah Anda laporkan ya, hasil validasi dari alat ukur ya, Anda laporkan itu di bab 4 untuk kemudian nanti alat ukur itu diuji cobakan ya, di field study-kan ya. Nah, hasil dari field study, hasil dari, pengujian hipotesa di lapangan itu kita masukkan dalam, bab 4 yaitu hasil penelitian, bab 4. Sementara kesimpulan, diskusi, dan saran itu adanya di bab 5, ya. Nah, jadi hasil penelitian itu menguraikan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, ya. Jadi Anda laporkan di sana, sampel Anda yang Anda gunakan dalam penelitian ini berapa, ya. Bisa berupa data statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Nah, tadi ketika kita mengambil, data ya, ketika kita mengambil data, untuk alat ukur ya, saya rasa ini juga sudah ada ya, tadi saya belum tulis di situ, tetapi saya harap Anda, masih ingat ya gitu, bahwa harus ada yang pertama informed consent ya, bahwa, kita melakukan tujuan penelitian apa dan sebagainya, pengantar bagi yang mengisi kuesioner. Kemudian yang kedua ada data kontrol ya. Data kontrol itu merupakan data-data yang sifatnya biasanya demografis yang, akan mendukung hasil penelitian kita di luar, alat ukur yang, di luar, alat ukur atau konstruk yang kita tanyakan. Misalnya, contohnya seperti ini ya, gender, ya laki-laki atau perempuan, usia, jenis pekerjaan. Mungkin kita perlu juga meneliti lama dia bekerja, ya tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kita bisa tanyakan hal-hal ini di data kontrol. Ya. Nah, tetapi ingatlah bahwa kadang juga tidak semua yang kita temukan itu perlu kita, sampaikan. Jadi hanya yang terkait dan nantinya digunakan dalam diskusi. Fungsi dari, statistik deskriptif adalah kita nanti bisa menemukan analisis tambahan dari analisis utama dari hasil penelitian kita. Kita bisa menemukan analisis tambahan dan kemudian itu mendukung kita dalam melakukan diskusi di bab 5. Ya, nanti hanya terkait dengan, digunakan dalam diskusi. Ya, bisa dibuat dalam bentuk grafik, bagan, tabel, dan sebagainya, yang intinya adalah memudahkan pembaca, membuat data yang valid, dan ada alasan mengapa dipakai. Nah, saya mau coba kasih contoh sebentar, apa, eee eee, bab bab 5 bab 4 ya. Sebentar. Ini saya kasih 2 contoh ya, ini salah satu contoh ya. Ini bab 4 hasil dan analisa, data penelitian ya. Kemudian di sini, nah ini gambaran umum responden ya. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 115 remaja dan sebagainya. Ini dijadikan satu, ya tabel dijadikan satu tabel, frekuensinya dan persentasenya. Ya, ini bisa kita jadikan satu tabel yang seperti ini sehingga mudah dibaca. Baru kemudian kita berikan, oh ini kok nggak ada lanjutannya. Nah, baru kemudian kita berikan analisanya berdasarkan gambaran umum, data riset dan sebagainya. Ya, ini adalah gambaran umum secara atau gambaran secara statistik deskriptif. Bisa juga kita menggunakan terpisah-pisah seperti ini. Nah, ini juga salah satu contoh. Ya, kita bikin dulu laki-laki perempuan, dan laki-laki perempuan simpulannya apa, kemudian ini gambaran penyebaran usianya, ya. Kemudian ini pendidikan, ya, penyebaran partisipan berdasarkan pendidikan, ya. Kemudian, status mengajar, apakah dia PNS, guru tetap yayasan, dan sebagainya, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam
data demografi itu sangat tergantung dari tujuan penelitian Anda gitu. Jadi tidak harus sama dalam setiap penelitian tuh nggak harus sama antara satu orang sama orang lain. Kenapa? Karena sangat terkait dengan sangat terkait dengan apa yang mau Anda teliti ya. Itu sampai dengan hasil penelitian. Nah, kemudian laporan tahapan pengambilan data secara statistik ya, kemudian pengolahan data secara statistiknya apakah Anda menggunakan korelasi ya, laporan pengambilan data itu pengambilan sampel ya. Saya lupa lagi tadi. Misalnya uji heterogenitas ya. Apa ya namanya? Kolgomov apa saya lupa lagi. Ya, itu uji heterogenitas Anda lebih tahu lah ya. Saya kalau nyebut namanya suka lupa tuh ya. Kemudian pengolahan data secara statistik pakai apa? Pakai korelasional, pakai person correlation, pakai regresinya mungkin regresi linear, regresi sederhana atau regresi berganda ya, terserah. Nah, alasan penggunaan pengolahan metode tertentu, kenapa Anda pakai regresi ya, atau mungkin Anda lebih jauh Anda gunakan ANOVA ya. Nah, intinya adalah di sini kita menjelaskan hasil penelitian itu merupakan kesimpulan sementara untuk menjawab hipotesa berdasarkan hasil penelitian. Apakah hipotesa alternatif Anda diterima atau hipotesa nol Anda yang diterima? Ya. Nah, analisis statistik yang rinci yang berupa perhitungan-perhitungan hasil dari baik itu dari SPSS maupun dari WinStep misalnya itu nanti dimasukkan ke dalam lampiran. Ini hasil penelitian. Nah, ini adalah bab 5. Termasuk di dalamnya jika Anda melakukan analisis tambahan. Misalnya Anda melakukan penghitungan atau Anda mencoba melakukan penghitungan perbedaan antara jenis kelamin gitu, atau misalnya perbedaan antara lama kerja. Tadi ya lama kerja dengan konstruknya apa? Misalnya konstruknya teaching efficacy. Antara lama kerja dengan teaching efficacy dari 3 kelompok yang lama kerjanya berbeda, itu teaching efficacy-nya beda atau tidak. Anda lakukan uji T atau T-test ya. Itu bisa juga Anda laporkan dalam hasil penelitian ya. Yang pasti adalah dalam hasil penelitian Anda tinggal laporkan hal-hal yang sifatnya relevan dengan pertanyaan penelitian Anda. Nah, itu hasil penelitian. Kemudian bab 5 itu dimulai dengan kesimpulan ya. Uraikan kesimpulan dari apa yang diteliti, dia menjawab hipotesa dan menjawab pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian. Jadi seringkali mahasiswa itu lupa, ya. Bab 1 cerita apa, bab 5 cerita apa, nggak nyambung. Ya, padahal yang paling penting dari sebuah penelitian itu ada di kesimpulan, ya. Kesimpulan itu harus ada benang merah yang jelas dari latar belakang ya ke kesimpulan. Runut ya, ada kejelasan. Di bab 1 nanya apa? 1.2 itu kan rumusan masalah ya. 1.3 itu tujuan penelitian. Itu relevan nggak dengan bab 5.1 yaitu kesimpulan. Di dalamnya kita juga harus menguji hipotesa. Hipotesa itu ada di bab 2 ya, bab 2 akhir. Ini harus relevan, harus konsisten. Ya, seringkali mahasiswa itu karena sudah ruwet ambil data di lapangan dan sebagainya, lupa yang ditanyain apa sih di bab 1, nggak dibuka-buka lagi tuh bab 1-nya. Jadi nggak ada benang merahnya. Nah, kesimpulan harus ringkas, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Nah, setelah simpulan, maka sampailah Anda pada ujung dari skripsi yang namanya diskusi. Ya, diskusi itu sebenarnya nih yang saya tulis paling bawah ya, bagian terpenting dari sebuah skripsi. Bab 1, Anda tinggal nyontek kiri kanan, ya, pungut sana, ambil sini, kasih analisa sedikit, jadilah itu. Bab 1. Bab 2 juga begitu, bab 2 Anda meninjau kiri kanan, nyontek kiri kanan ya. Anda gabungkan menjadi satu, Anda berikan analisa, jadi deh bab 2. Bab 3, Anda mulai mikir, saya mesti gimana ya ngambil datanya. Ya, masih bisa contek-contek kiri kanan ya, termasuk alat ukurnya Anda juga masih bisa ambil ya, Anda bisa gunakan alat ukur yang udah ada, tapi sifatnya sudah mulai mikir, ya sudah mulai berdiri sendiri. Bab 4 Anda nggak bisa nyontek siapa-siapa. Bab 4 itu harus benar-benar apa yang Anda kerjakan, gitu. Jadi udah nggak bisa nyontek kiri kanan. Bab 5 apalagi? Ya, bab 5 itu merupakan analisa, penyimpulan secara komprehensif berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Jadi nggak bisa nyontek. Padahal
Kita semua tahu bab 5 itu dikerjakan di akhir, ketika energinya sudah habis, ketika semangatnya udah tinggal sepotong, akhirnya dalam membuat diskusi menjadi tidak optimal. Itu yang sering terjadi. Ya, jadi udah turun gitu apanya, motivasinya itu udah turun, udah nggak optimal lagi begitu. Padahal ini merupakan sebuah bagian terpenting dari sebuah skripsi. Ya, jadi di diskusi kita jelaskan ya, kita tinjau lagi dari atas yang menguraikan keterkaitan hasil penelitian dengan teori yang ditulis pada bab tinjauan pustaka ya bab 2 dengan penelitian-penelitian lain sebelumnya. Penelitian temuan kita apa nih? Penelitian kita apa? Kemudian kita cari penelitian-penelitian yang mendukung. Hasil penelitian kita didukung oleh penelitian A, B, C, D. Kenapa bisa? Ya kita jelaskan. Nah, sebaliknya kita juga harus menemukan penelitian kita tuh tidak didukung oleh penelitian yang mana, berbeda dengan penelitian yang mana. Kita cari hasil-hasil penelitian yang tidak mendukung. Ya, jadi kita bisa kembali begitu ya, kita bisa kembali untuk melihat hasil-hasil penelitian lain dan menetapkan penelitian kita itu adanya di mana. Kemudian sangat mungkin juga kita menemukan hal-hal baru, ya, hal-hal baru yang ditemukan dari penelitian ini yang mungkin berbeda dari penelitian-penelitian yang lain, ya, itu hal baru. Menjelaskan hasil penelitian dan menjelaskan hasil dari data hasil tambahan, ya, analisis tambahan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Mungkin sebelumnya tidak menjadi tujuan penelitian kita, tetapi ketika dalam pelaksanaannya kita kemudian mencoba melakukan analisis lebih mendalam terhadap data demografi yang kita miliki. Nah, itu boleh kita lakukan analisis tambahan dan menyimpulkan secara komprehensif. Ini diskusi, ya. Nah, biasanya di akhir dari diskusi itu kita sampaikan kelemahan dari penelitian kita, keterbatasan dari penelitian kita. Tidak ada satu penelitian yang sempurna di dunia ini, sehingga pasti ada kelemahan atau kekurangan dalam penelitian kita. Nah, setelah kita menyampaikan kelemahan dan kekurangan kita memberikan saran, ya. Saran ini ada 2, saran metodologis dan saran praktis. Saran metodologis tujuannya adalah untuk memberikan saran-saran agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. Ini metodologis ya, agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. Gitu, ya. Misalnya kita meneliti tentang sesuatu hal, kita harus menyarankan dari kelemahan kita tarik apa sih yang kurang dari penelitian kita, kemudian kita sarankan untuk penelitian selanjutnya supaya lebih baik seperti apa. Nah, sementara saran praktis itu harus kepada user. Jadi saran praktis itu adalah saran yang kita berikan kepada user, langsung dari hasil penelitian, ya. Nah, saran metodologis maupun saran praktis harus saran yang sifatnya konkret, bukan wacana. Ya. Jadi seringkali memberikan saran itu wacana. Sekali lagi, saran itu juga diletakkan di akhir. Kenapa? Karena saran itu juga nggak bisa nyontek. Saran ini sebenarnya menunjukkan ya, Anda sebagai seorang calon sarjana psikologi, apa sih solusi yang bisa Anda berikan? Ya, orang itu datang ke kita, ke psikolog, ke konsultan kan cari saran, ya. Nah, makanya ini saran yang Anda berikan. Dan ingat bahwa saran yang Anda berikan itu berdasar hasil penelitian Anda, bukan berdasar hal-hal yang sifatnya awam. Nah, ini seringkali kesalahannya adalah sudah mengerjakan skripsi susah-susah, ya berbulan-bulan, nangis-nangis ya, tapi saran yang diberikan adalah saran yang sifatnya awam yang tidak perlu pakai penelitian. Ya, contoh, saran metodologis. Dari hasil penelitian, ini contoh ya, diketahui bahwa pengaruh A terhadap B hanya 13%. Sementara 87%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Saran metodologisnya adalah mencari atau menghubungkan ya variabel A dengan variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Itu nggak konkret. Ya apa yang belum diteliti? Sebutkan. Variabel apa yang perlu diteliti selanjutnya dan kenapa variabel itu perlu diteliti? Nah, itu baru konkret. Ya. Nah, saran itu harus dapat dilaksanakan. Jangan memberikan saran-saran yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, penelitian ini membutuhkan atau sebaiknya dalam penelitian selanjutnya dilakukan wawancara secara kualitatif. Buat apa? Perlu nggak sih dilaksanakan kualitatif? Dari awal tujuannya kuantitatif kok, ngapain harus kualitatif? Itu namanya melemahkan penelitian kita. Pun ini tidak memperlemah hasil penelitian kita sendiri. Kita tahu bahwa penelitian kita itu punya kekurangan. Yes, pasti. Tidak ada penelitian yang sempurna. Tetapi juga jangan melemahkan penelitian Anda. Contoh, ya, meningkatkan jumlah sampel penelitian yang agak lebih representatif. Maksudnya
ya penelitian saya kurang representatif, sehingga perlu dilakukan penelitian supaya jumlahnya lebih representatif. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa saya tidak boleh percaya pada penelitian Anda, gitu. Ya, jadi jangan melemahkan gitu. Maksudnya bisa dikatakan bahwa penelitian ini ruang lingkupnya hanya Jabodetabek. Ya, karena Indonesia itu tidak hanya terdiri dari Jabodetabek dan rata-rata anak Indonesia itu punya karakteristik yang sama, ada baiknya untuk memperluas jumlah sampel penelitian ini kepada seluruh anak Indonesia sehingga jumlah anaknya menjadi lebih representatif. Itu contoh. Ya, jadi saran metodologis itu bukan berarti kita harus ngejelek-jelekin penelitian kita, kemudian memberikan saran yang lebih baik ya. Tapi dari apa yang sudah kita lakukan, apa sih saran yang lebih baik agar bisa dapat hasil penelitian yang lebih baik gitu. Kemudian saran praktisnya ini juga sering sekali salah ya. Saran praktis seringkali awam ya. Padahal saran praktis itu harus konkret bukan wacana. Contoh, penelitian mengenai penyesuaian diri pada tadi ya kelompok yang sebelumnya, penyesuaian diri pada anak remaja atau remaja putri yang melakukan pernikahan dini. Sarannya adalah agar remaja putri lebih bisa meningkatkan penyesuaian dirinya. Udah sarannya gitu, dah terus apa yang mau disarankan? Ya, jadi nggak bisa cuman begitu, remaja putri diharapkan bisa meningkatkan penyesuaian dirinya. Iya apa, gimana caranya meningkatkan penyesuaian dirinya? Apa pelatihan yang bisa dilakukan? Apa hal yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan penyesuaian diri? Ya, sama misalnya penelitian mengenai komunikasi suami istri gitu ya. Akhirnya sarannya apa? Saran praktisnya, suami dan istri perlu meningkatkan komunikasi. Nggak perlu penelitian 6 bulan itu ya. Saranin aja, nggak usah pakai penelitian. Jadi saran itu harus berdasarkan hasil penelitian Anda, jangan awam. Ya ini yang sering sekali terjadi. Kenapa ya? Balik lagi waktunya sudah mepet, harus dikumpulkan, nggak sempat mikir, capek. Akhirnya sarannya adalah saran-saran awam. Ya, jadi percuma Anda bekerja 6 bulan, ya 5-6 bulan susah-susah payah, sarannya gitu doang gitu. Ya, jadi jangan gitu doang gitu ya. Jadi harus dipikirkan sejak awal kira-kira apa sih hal-hal yang bisa saya sarankan. Jelas sasaran yang dituju, misalnya ya saran itu bisa diberikan kepada beberapa pihak, misalnya kepada pihak ini contohnya ya kepada pihak pembuat kebijakan, kepada orang tua, ya kepada stakeholder lah, kepada stakeholder dari problems ini. Apa yang bisa disarankan? Dan mampu dilaksanakan oleh user itu tadi ya. Jadi saran itu harus konkret yang bisa dilaksanakan oleh user, jangan berwacana dalam memberikan saran. Jadi percuma kalau Anda memberikan saran, bentuknya wacana tidak akan bisa dilakukan oleh si user kita. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan mengenai dua hal ini? Yang pertama adalah alat ukur, yang kedua adalah bab 4 dan 5 ya. Nah, untuk seminar proposal skripsi Anda hanya cukup sampai dengan bab 3, pelaporan hasil pilot study ya. Tidak perlu sampai hasil penelitian, kesimpulan dan saran karena ini sudah masuk ke penelitian skripsinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mbak, saya mau nanya, Mbak. Silakan, Jordi. Mbak, nanti kan kita kan ngumpulinnya pas UAS ya, Mbak. Itu metode 3 udah dari bab 1 sampai bab 3. Nah, selama itu nanti ada itu nggak, Mbak? Kayak apa? Ada. Jadi, ada revisi. Iya, jadi ini kan kuliah ya. Ini yang kuliah yang terakhir materi yang harus kalian dapatkan gitu ya. Nah, setelah ini kita hari Kamis besok libur ya. Hari Kamis besok kan tanggal 24 ya. Kita libur. Nah, kita baru masuk lagi sebenarnya tanggal 4. Tapi sebenarnya kalau saya kan membagikan yang UTS kemarin ya, itu kan saya bagikan. Kebetulan saya sebenarnya hari ini dari kemarin saya sudah cuti, jadi saya punya cukup banyak waktu untuk bisa mengembalikan kepada kalian gitu ya. Kemudian nah itu kalau kalian mau diskusi dan sebagainya silakan. Ya, silakan dihubungin saya kalau kita mau Zoom lagi juga silakan. Nah, yang pasti nanti ada pertemuan lagi terakhir itu adalah
tanggal berapa tuh ya, antara 4 sampai 9 itu tuh kuliah terakhir gitu. Nah, sementara di antara itu kalau mau diskusi silakan, saya sangat terbuka untuk diskusi baik itu di grup ataupun di WA saya secara pribadi. Enaknya sih di grup supaya yang lain juga tahu, atau kalau kita mau bikin Zoom meeting di luar jam kuliah juga ayo-ayo aja gitu. Paling enggak pokoknya intinya adalah saya ingin kalian itu sampai dengan pilot itu selesai gitu. Jadi sebenarnya setelah ini adanya bimbingan, Jordi ya. Kalau kuliahnya tidak Zoom sebenarnya, kalian bisa datang ke ruangan saya kapan aja kan gitu. Kalau kita kuliah biasa seminar skripsi itu datang ke ruangan saya minta bimbingan gitu. Tapi ini kan masalahnya Zoom ya. Jadi masalahnya apa? Online ya. Jadi memang waktunya jadi agak terbatas. Tetapi sebenarnya ini adalah materi terakhir gitu ya. Materi bab 5 ini materi terakhir, sisanya kita tinggal pembimbingan secara konsultasi saja gitu ya, perbaikan-perbaikan gitu. Gitu ya, Jordi ya? Iya, Mbak. Oh ya, Mbak. ya sama-sama. Saya lupa untuk untuk pilot study ya. Untuk pilot itu sebenarnya ini tadi nggak ada yang nanya sih di kelas ini, tapi pilot itu sebenarnya untuk pengukuran untuk bisa membuat kurva normal ya, kalau menurut teorinya Guilford, untuk bisa membuat kurva normal sampel minimal adalah 30 ya. Bukan berarti sampel 30 itu cukup untuk mewakili responden Anda ya, tetapi menurut Guilford 30 itu sudah cukup untuk bisa membuat kurva normal. Jadi kalau ditanya, Mbak, jadi minimal sampelnya berapa? Tidak ada sebenarnya minimal sampel. Tetapi untuk bisa membuat kurva normal itu minimal 30 menurut Guilford. Ya. Nah, semakin banyak sampel Anda, ya, maka tingkat validitas dan reliabilitasnya akan semakin baik gitu. Ya, kalau sampel Anda cuma 30, requirement untuk bisa atau persyaratan untuk bisa jadi valid itu tinggi. Semakin banyak sampel Anda, semakin mudah untuk bisa atau validitasnya semakin baik sebenarnya. Jadi itu sih prinsipnya. Jadi kalau tanya Mbak, saya boleh nggak 100, saya boleh nggak 30, saya nggak bisa nentuin gitu ya. Tapi kalau menurut teorinya Guilford, untuk bisa membuat satu kurva normal, minimal sampel adalah 30. Itu sudah baik begitu. Ya, jadi minimal sampel buat pilot saya berapa Mbak? Ya, saya nggak bisa nentuin gitu. Ya, karena ini bukan field study. Ini adalah pengujian alat ukur. Reliabilitas dan validitas dari alat ukur. Gitu. Ya, itu untuk ukuran sampel. Jadi nanti untuk pengujian validitas reliabilitas minimal adalah, atau Guilford mengatakan 30 itu sudah cukup. Gitu. Tapi kalau kalian mau lebih ya silahkan. Tadi yang saya bilang bahwa semakin banyak jumlah sampelnya, maka validitasnya akan semakin mudah untuk dipenuhi begitu. Oke, ada pertanyaan lain selain ini? Saya dari Jordi tadi. Ada yang mau diskusi tentang mungkin penelitiannya yang belum sempat saya kirim? Mbak, saya mau Ya. nanya, kalau misalnya yang kuali berarti pilotnya sampelnya 1 atau berapa yang Mbak enaknya? Mbak, maaf itu belum di-unmute. Jadi kalau kuali sampelnya boleh 1 saja. Yang penting kalau di kuali itu kan penyusunan panduan wawancara dan penyusunan panduan observasinya. Ya, 1 saja cukup sebenarnya. Makasih, Mbak. Oke, yang lain? Jadi yang kuali cuma ISMI aja ya, yang lain nggak ada yang kuali ya? Ada Mbak sebenarnya. Ada. Ya, kuali itu sebenarnya kuali itu tidak ada uji coba sih, tapi kuali itu sebenarnya yang dilakukan adalah nanti triangulasinya. Jadi triangulasi atau kuesionernya tidak hanya, atau panduan wawancaranya, bukan kuesioner, panduan wawancaranya tidak hanya pada subjek tetapi juga pada significant others, pada informan-informan. Ya, jadi tidak bisa hanya pada satu tidak hanya satu panduan wawancaranya tetapi juga
panduan wawancara yang merupakan triangulasi, metode triangulasi kepada significant others gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas mengenai alat ukur dan bab 4 bab 5-nya? Kalau Anda ragu ya, ini saya kasih contoh saja sebentar karena tadi di kelas sebelah juga ada yang melakukan ya. Tadi ada yang nanya ke saya, "Mbak, saya mau dukungan sosial gimana, Mbak?" Aduh, saya bilang, jangan mengukur hal-hal yang sudah banyak, yang sudah jenuh ya. Hal-hal yang sudah jenuh diukur oleh orang lain, contoh dukungan sosial ya. Mana? Nih, ya. Tinggal buka Google ya, kita cari dukungan sosial. Ini kelihatan ya? Google saya ya. Dukungan sosial, skripsinya sudah ada berapa sih skripsi dukungan sosial itu? Skripso. Skripi. Bentar. Lihat tuh. Skripsi dukungan sosial itu sudah ada 8.490. Kelihatan ya? Nih. Ya. Jadi balik lagi saya tanya, kamu masih mau meneliti tentang ini? Udah 8.490 skripsi ya tentang dukungan sosial. Apa masih perlu diteliti lagi gitu? Ya harapan saya sih kalian bisa membuat topik skripsi yang kekinian gitu ya, yang up to date misalnya tadi yang saya cari cyber psychology ya. Nih ya lihat nih 8.490. Sekarang coba kita lihat kalau skripsi cyber psychology. Cyber psychology. Tuh. Ya, skripsi cyber psychology itu hanya 3.180. Sedikit sekali kan? Ya, ini salah nih, sorry. 3.180. Itu belum banyak yang meneliti tentang itu. Atau FOMO. Ya. Fear of missing out. Tahu ya FOMO ya? Tuh, cuma 17.000 skripsi. Bandingkan dengan tadi. Dukungan sosial ada 8 juta. Ya, udah jenuh yang seperti itu. Ya, jadi cara-caranya begini ya supaya kita mendapat ide-ide yang baru ya, mendapat masukan-masukan yang berbeda, mendapat judul-judul yang berbeda yang membuat kita skripsi kita menjadi lebih bermakna. Ini contoh aja. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Nggak ada, udah jelas. Ya, saya nih yang punya PR untuk mengembalikan feedback skripsi ya. Insya Allah udah beres di fakultas. Saya sudah bisa mulai mengembalikan skripsi Anda. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain ya, nanti saya akan upload materinya di Google Classroom. Saya juga akan upload tugasnya. Tugas Anda yang pertama adalah mencari alat ukurnya saja. Jadi nanti yang perlu diupload di Google Classroom adalah alat ukurnya, alat ukur yang Anda gunakan ya. Jadi kelihatan alat ukurnya. Kalau Anda perlu melakukan expert judgment, melakukan adaptasi, ya silakan dilakukan. Waktu kita sampai dengan UAS itu adalah mengumpulkan hasil dari bab 1 sampai dengan hasil pilot study. Jadi kalau sekarang Anda mau coba
expert judgment, adaptasi silahkan dilakukan gitu. Ya, waktunya masih cukup kok. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya tutup ya kuliahnya. Tetapi silakan saja kalau bisa, kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa di grup ya, supaya teman yang lain juga bisa baca gitu ya, bisa baca, oh dia nanya apa sih gitu, bisa baca. Jadi kita diskusinya bisa juga dilihat oleh semua ya, jadi lebih enak gitu ya. Jadi yang nanya, oh sudah pernah ditanyakan dan sebagainya, kita bisa membaca atau belajar dari apa yang ditanyakan oleh orang lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa kuliahnya saya sudahi ya, sudah jelas semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kita semua tetap sehat. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Dikerjakan ya nanti cari soalnya. Oke.